Wali Songo atau Sembilan Wali merupakan tokoh pembawa Islam di tanah Jawa. Mereka menyebarkan Islam di berbagai daerah di Pulau Jawa. Cara atau pendekatan ke masyarakat pun berbeda-beda, seperti Sunan Gresik. Beliau berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Sunan Gresik juga mengajarkan cara bercocok tanam ke masyarakat untuk mengambil hati mereka. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Lalu ada Sunan Ampel. Beliau menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Ampel juga sebagai perencana berdirinya Kerajaan Islam Demak. Sunan Giri. Sunan Giri berdakwah dengan melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Kemudian ada Sunan Bonang. Beliau menyebarkan Islam melalui kesenian. Beliau menciptakan tembang Tompo Ati yang terkenal hingga saat ini. Gamelan Jawa yang merupakan salah satu budaya Hindu diubah menjadi nuansa Islam, di mana dengan memasukkan rabab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Ada Sunan Derajat. Beliau berdakwah dengan menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Beliau yang mempelopori penyantunan kepada anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Di bidang politik, Sunan Derajat sangat mendukung Kerajaan Demak. Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah dengan memanfaatkan media wayang, di mana memasukkan cerita-cerita tentang ajaran-ajaran Islam, tidak hanya lewat wayang, tapi juga lewat seni ukir atau seni suara. Beberapa lagu yang berhasil diciptakan seperti Lir Ilir atau Gundul Pacul. Cara itu dipakai untuk menarik dan mengambil hati masyarakat, bahkan terkesan efektif. Kemudian ada Sunan Muria. Beliau berdakwah di sekitar tanah Jawa. Sarana yang dipakai untuk berdakwah sama yang dipakai dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Kemudian ada Sunan Gunung Jati. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Cara berdakwah yang dipakai cenderung seperti Timur Tengah yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Kemudian yang terakhir ada Sunan Kudus. Beliau dengan cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Itu bisa terlihat dari aksi arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Nah, itulah peran para Wali Songo. Terima kasih. Warna kultur sosial politik yang dipengaruhi oleh Islam di Nusantara hanya tampak pada momentum-momentum tradisi. Islam hanya tampak pada upacara-upacara keagamaan yang ditangani kerajaan. Secara politis, apresiasi terhadap Islam hanya memberikan legitimasi bagi karisma kepemimpinan yang semula disandarkan pada tokoh ataupun simbol-simbol mistis setempat menjadi karisma keagamaan. Jejak-jejak karisma tersebut tampak pada diagungkannya raja-raja tersebut seperti Cirebon, Banten, dan Gresik yang membuat iri penambahan Senopati Mataram. Apresiasi kerajaan-kerajaan terutama yang besar atas Islam bahkan belum menyentuh aspek penerimaan hukum agama secara penuh. Mereka meski sudah menerima Islam sebagai agama resmi, tapi tradisi setempat masih tetap berjalan tanpa banyak memperoleh kritik ataupun penerapan hukum berdasarkan agama. Islam berintegrasi dan mewarnai kultur setempat yang di satu sisi menjadikan mudah diterima, tetapi di sisi lain tidak mampu memberikan kritik yuridis secara signifikan.
Barangkali paradigma Islam yang demikian, sofistik, cenderung menjadikannya tidak cukup concern terhadap pembenahan hukum, melainkan lebih menekankan persoalan spiritual. Rekonseptualisasi tatanan politik, sosial politik juga kurang memungkinkan untuk terbangun di tengah perkembangan intelektual Islam yang berada pada fase kemunduran. Seiring tertutupnya pintu ijtihad, nyaris tidak dijumpai pembaruan baik bidang hukum, teologi, dan apalagi bidang sosial politik, karena pada bidang keagamaan sendiri diliputi kemandekan atau kejumutan berpikir. Wacana sosial politik Islam yang masuk ke Nusantara Islam hanya memberikan imbuhan kebudayaan bagi kerajaan-kerajaan Nusantara. Hukum Islam diterapkan secara terbatas di beberapa kerajaan. Islam hanya memberikan label dan legitimasi atas kultur yang telah ada sebelumnya, tanpa memperbaharui sistem sosial politik. Dengan tipologi semacam ini, persoalan apakah Islam sudah menjadi dasar negara atau tidak, kurang menampakkan pengaruh ini. Ini dikarenakan pola perilaku menonjol masyarakat Nusantara umumnya memang masih komunalistik. Kontrol sosial atas berbagai perilaku dan kasus moral masyarakat yang lekat dengan pandangan adikotrati merupakan warisan budaya khas yang ada sejak sebelum masuknya Islam, kecuali pada kasus munculnya ketokohan ulama yang berupaya meluruskan kesadaran komunal yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai normatif keagamaan. Islam tidak banyak memberi kontribusi atas perubahan kultur dan sistem sosial politik yang progresif. Setelah Portugis berhasil menaklukkan Malaka, maka timbullah kekacauan sistem niaga secara damai berubah menjadi sistem perampokan. Kerajaan Katolik Portugis tidak memiliki komoditi yang dapat dibarterkan di Malaka. Umat Islam merasa tertindas sehingga memindahkan pusat niaganya ke Brunei. Selain itu, imperialis Portugis juga mengharapkan hubungan niaga rempah-rempah antara Nusantara dengan Kesultanan Turki terputus. Dampaknya diharapkan keruntuhan Kesultanan Turki. Dari kondisi itulah Kesultanan Demak melancarkan perlawanan bersenjata merebut kembali Malaka. Memasuki abad ke-17 Masehi, umat Islam di Indonesia dihadapkan serbuan banyak negara imperialis barat. Kedua kekuatan imperialis Katolik, Portugis, dan Spanyol belum berhasil terpatahkan. Datang gelombang baru imperialis Protestan Belanda dengan lembaga datangnya VOC, dan Inggris dengan lembaga datangnya EIC. Pada tahun-tahun pertama setelah pembentukan VOC, hubungan mereka dengan penguasa-penguasa kerajaan di Nusantara boleh dikatakan dengan baik, karena orang-orang VOC sendiri sedang menghadapi saingan dari orang-orang Portugis. Sebaliknya, beberapa kerajaan Islam waktu itu sedang melakukan reaksi, bahwa ada di antaranya telah mengadakan beberapa perlawanan terhadap penetrasi politik Portugis. Pada tahun-tahun setelah J.P. John menjadi Gubernur Jenderal VOC, arah politiknya jelas bukan hanya untuk perdagangan biasa, melainkan untuk melaksanakan monopoli perdagangan serta politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sehingga muncullah reaksi-reaksi yang besar terhadap, bahkan sampai terjadi perang. Perlawanan dan pemberontakan tersebut pada abad-abad berikutnya di berbagai daerah pada umumnya merupakan perlawanan terhadap penetrasi politik dan monopoli perdagangan VOC terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara. Ada beberapa versi munculnya ilmu tasawuf
Ada yang percaya bahwa tasawuf sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ada pula yang meyakini tasawuf muncul setelah kerasulan Nabi. Dan ini tentang tasawuf muncul sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Ini berasal dari orang-orang dari wilayah Irak dan Iran yang baru masuk Islam sekitar abad ke-8 Masehi. Meski sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan dan menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan keduniawian. Kemudian, tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini mengatakan bahwa asal-usul tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW. Berasal dari kata beranda atau sufa, dan pelaku disebut dengan al-ahal al-sufa. Seperti telah disebutkan tadi, mereka dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendapat lain menyebutkan tasawuf muncul ketika pertikaian antara umat Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya karena faktor politik pertikaian antara umat Islam. Karena faktor politik dan perebutan kekuasaan ini terus berlangsung di masa khalifah-khalifah sesudah Utsmani dan Ali. Munculnya masyarakat yang bereaksi terhadap hal ini. Mereka menganggap bahwa politik dan kekuasaan merupakan wilayah yang kotor dan busuk. Mereka melakukan gerakan uzlah, yaitu menarik diri dari hingar-bingar masalah duniawi. Lalu muncullah gerakan tasawuf yang dipelopori oleh Hasan al-Basri pada abad kedua Hijriah. Berikut beberapa contoh peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia. Dalam seni bangunan, itu ada masjid yang pertama. Bangunan masjid di Indonesia pada masa perkembangan Islam memiliki bentuk yang unik, di mana atapnya selalu bersusun atau tumpang. Semakin ke atas, ukurannya semakin kecil dan jumlah atapnya biasanya ganjil. Kemudian ada Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Agung Demak, Masjid Sang Cipta Rasa, Masjid Sultan Ternate, Masjid Agung Banten, Masjid Kota Gede, dan Masjid Agung Surakarta. Kemudian ada makam Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai, makam Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh Darussalam, makam Sunan Kalijaga, makam Sunan Gunung Jati, makam Sultan Ba'abullah, makam Fatimah binti Maimun. Selanjutnya, keraton. Keraton merupakan pusat pemerintahan yang sekaligus menjadi tempat tinggal raja beserta keluarganya. Pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam, banyak didirikan keraton yang umumnya menghadap ke utara. Misalnya Keraton Demak, Keraton Kesepuluhan, dan Kenoman di Cirebon, Keraton Surosowan di Banten, dan Keraton Surakarta. Dalam bentuk seni rupa ada kaligrafi. Kaligrafi ini merupakan seni melukis indah. Seni lukis di Indonesia sebenarnya sudah mengalami perkembangan sebelum Islam masuk ke Nusantara. Seni kaligrafi yang berkembang saat penyebaran Islam di Nusantara biasanya berupa tulisan indah dalam bahasa Arab yang diukir pada sebuah batu atau kayu. Beberapa seni kaligrafi peninggalan sejarah Islam di Indonesia adalah kaligrafi Maulana Malik Ibrahim, kaligrafi makam Sunan Giri, kaligrafi makam Sunan Gunung Jati, kaligrafi makam Ratu Nasrisyah Samudra Pasai, dan kaligrafi makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Kemudian seni sastra, yang pertama ada suluk. Suluk adalah karya sastra berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal tasawuf.
Kitab-kitab suluk merupakan karya sastra Islam tertua di Indonesia. Contoh suluk antara lain sebagai berikut. Ada Suluk Sukarsa, Suluk Pujil, Suluk Malang Sumirang. Lalu ada syair. Syair adalah karya sastra berupa sajak-sajak yang dalam satu bait terdiri dari 4 baris dan tiap barisnya berakhir dengan bunyi yang sama. Misalnya syair Sidang Fakir karya Hamzah Pansuri. Lalu ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Beberapa hikayat yang terkenal antara lain Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Haidir, dan Hikayat 1001 Malam. Kemudian ada babat. Babat berisi cerita sejarah yang biasanya berisi campuran antara fakta, mitos, dan kepercayaan. Contoh babat adalah babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Pajajaran, babat Mataram, dan babat Surakarta. Seni pertunjukan. Ada seni gamelan, wayang, permainan debus, saudati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.